Ya, teman-teman yang di sini insya Allah cukup tahu rutinitas saya di Masjid Pemuda. Meskipun sudah tidak rutin lagi menata sandal setiap hari, tapi saya tetap bisa menjaga identitas saya sebagai seorang pengurus masjid marbot masjid tanpa kehilangan identitas yang lain. Begitu. Mungkin diceritakan juga penting mungkin titik tolaknya dan titik baliknya apa kok sampai ada kesadaran seperti ini. Baik. Pernah suatu momentum merasa sudah mencoba berbagai macam pola strategi perbaikan masyarakat atau pola dakwah dengan berbagai macam cara, pemberdayaan dengan berbagai macam pola, sudah berjalan lama, tapi saya merasa kurang efektif. Dampaknya tidak bisa ditinggalkan jangka lama. Beberapa tempat berjuang dulu yang sempat saya geluti, saya ukur tentang bab efektivitasnya. Puncaknya itu pernah suatu ketika saya datang ke acara di Jakarta. Waktu itu ada acaranya Kang Randy, Saudagar Nusantara. Ya, ada acara namanya Kang Randy, Saudagar Nusantara. KSN waktu itu, Komunitas Saudagar Nusantara, ya singkatannya apa ya? Komunitas Serikat Saudagar Nusantara, ya SSN ya insya Allah. Nah itu bertemu dengan ketika acara itu di Jakarta, saya berangkat ke Jakarta dengan itu episode yang lain ya, sebenarnya itu punya kisah tersendiri tentang bagaimana perjuangan untuk datang ke Jakarta meskipun saya nggak punya, ya waktu itu modal terbatas untuk berangkat ke Jakarta, dan setelah di ranah kepenulisan haluan saya berubah memikirkan tentang bagaimana caranya. Ternyata nulis itu butuh operasional, artinya butuh anggaran, butuh biaya untuk terus menulis ya. Karena orang nulis itu kan nggak mungkin langsung dapat uang, butuh proses nulis dulu, baru kemudian dicairkan. Nah, antum sendiri kan penulis, jadi paham lah bagaimana lika-likunya menulis itu ya. Nggak langsung cair uangnya kan. Nah, sementara kita punya kebutuhan hidup untuk makan, untuk minum, itu kan pakai uang. Lah nulis ini kan nggak digaji ya, apalagi penulis swasta, penulis buku, ya itu apalagi yang belum terkenal. Ini kan gitu, yang pembacanya aja sedikit. Tingkat pedulian literasi kan kita rendah di dunia. Apalagi ditunjang kita hidup di ekosistem sebuah masyarakat yang memang literasinya masih minim ya, masih rendah. Nah, itu saya merasa ini supaya roda dakwahnya tetap berputar, maka saya harus menjadi pengusaha. Itu awalnya. Jadi nggak langsung ke masjid, Mas. Awalnya dari penulis ke arah pengusaha. Gimana caranya saya jadi pengusaha dan menanggung supaya para dai ini tidak kesulitan di donatur dakwah. Jadi saya kepingin jadi donatur ini untuk para penggerak dakwah. Cita-citanya itu waktu itu. Akhirnya saya menggeluti dunia bisnis, fokus ngurusi bisnis. Masya Allah, alhamdulillah. Dan akhirnya ada iklan SSN itu, Serikat Saudagar Nusantara. Saya punya kecenderungan untuk hadir. Ada narator bangsa waktu itu kan, Kang Randy waktu itu, Ustaz Randy Saputra. Teman kampung ini ada yang kenalan tuh, Hamim. Oh, Lebani Suko ini teman kampung. Penjual seri jelek itu? Iya. Oh, Masya Allah. Iya, teman saya juga. Oh, di kampung ini juga sekarang deh? Di kampung sebelah, di Lebani Suko. Berarti rumahnya di dekat sini ya? Iya. Masya Allah, subhanallah. Tahu gitu saya tadi ngabari. Iya. Nah, berteman dengan antum juga, Pak? Iya. Ya, nanti titip salam lah kalau gitu. Nah, terus kemudian Masya Allah, subhanallah. Sampai mana tadi ya? Ya itu kan dari bisnis, bisnis. Langsung ke masjid ya. Iya. Dari bisnis pengen jadi donatur. Dari penulis kepingin jadi donatur dakwah, maka mau nggak mau jadi penulis, jadi pengusaha, jadi pebisnis. Setelah jadi pebisnis, ada iklan SSN kan, Serikat Saudagar Nusantara, acara di Senayan. Saya berkeinginan untuk hadir, untuk menyerap ilmu, menyerap semangat dan lain-lain. Tapi ya waktu mau hadir ke sana itu sebenarnya dalam kondisi minim biaya ya. Saya paham, bisa berangkat tapi nggak bisa pulang. Dengkul.
kalau pakai uang ya, kalau pakai uang modal hitungan uang, saya kemungkinan hanya bisa berangkat, tapi tidak untuk pulang. Ya. Tapi ya kalau di kultur masyarakat Surabaya ini kan itu kan hal yang biasa gitu. Bonek kalau istilahnya, keluar kemana, ke tempat yang jauh, karena sebelumnya alhamdulillah sudah punya pengalaman berangkat naik pesawat ke Lombok, ya Lombok, pulang gandol truk. Nah, truknya truk bawang merah. Alhamdulillah ya sampai di Jawa Timur gitu. Dari Lombok melewati Bali, terus dari Lombok, Bali, Banyuwangi, turun ke apa namanya daerah Mojopahit, Mojokerto, nah, terus kemudian dari Mojokerto ke Surabaya. Nah itu gandol truk gitu kan. Jadi udah apa namanya bagi masyarakat, kalau bagi area-area Surabaya, insya Allah itu hal yang lumrah, udah biasa. Mau nonton bola aja rela. Saya dulu SMP juga gitu, nggak pakai sepeda tapi gandol-gandol. Nah, udah biasa lah ya. Nah, apalagi Surabaya dan sekitarnya kan Mas ya. Udah menjadi kultur kayaknya. Ada kebanggaan tersendiri ketika bisa ngandel kayak gitu. Nah,